Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Januari 2025. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen, serta GBP Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar sampai dengan hari ini, di mana candle terbentuk hari Selasa adalah impulsif bearish dan posisinya juga berhasil breakout close di bawah previous daily low hari Senin di 109.34. Ini menunjukkan adanya lanjutan penurunan ya atau terjadi pullback pada indeks dolar itu sendiri. Dan tentunya posisi tersebut menurut saya hari ini memungkinkan masih berpeluang bearish. Target saya melihat di sisi area time frame daily. Di sini ada pembentukan fair value gap ya. Ini akan kita tandain dulu. Oke, di sini ada fair value gap untuk time frame daily dan area ini menurut saya akan berpotensi menjadikan target low untuk hari ini. Artinya ada potensi market masih menunjukkan potensi bearish. Tapi ingat hari ini akan rilis news ya. Kalau kita lihat dari data news hari ini pukul 20.30 itu ada inflation rate year of yearly, di mana dari inflasi sebelumnya adalah 2,7% ya, dan ini prediksinya ada penguatan, ada peningkatan di angka 2,9%. Tapi nanti kalau hasil aktualnya memproyeksikan angka 2,9% ini, maka berpotensi kuat untuk indeks dolar. Tapi kalau hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi tapi masih di atas 2,7%, saya rasa inflasi masih cukup kuat dan masih cukup tinggi ya. Dan kita lihat beberapa data rilis di beberapa minggu sebelumnya, di situ juga menunjukkan angka-angka yang positif. Maka menurut saya potensinya masih cukup kuat untuk indeks dolar itu sendiri bergerak bullish. Tapi memang kalau kita lihat secara pembentukan candle dari hari Senin ya dan hari Selasa dari pembukaannya di sini kurang lebih di 109.64, ini posisinya dalam tekanan seller. Tapi memang belum ada pembalikan untuk dia bergerak bullish, kecuali nantinya kalau hari ini sentimen pasar menunjukkan data daripada core inflasi tersebut menunjukkan penguatan, maka saya memiliki batas breakout 109.57. Kalau area tersebut di breakout oleh body candle, ya tentunya minggu ini akan menjadikan target impulsif akan berlanjut naik. Intinya seperti itu. Tapi kalau nanti sentimen pasar melihat daripada data inflasi turun di bawah daripada ekspektasi, maka ada potensi di area fair value gap di daily 108.94 bisa dijadikan area untuk mencari konfirmasi untuk melihat seberapa besar nantinya indeks dolar kembali lagi menguat. Karena kalau kita lihat pergerakan di time frame 4 jam ya, sejauh ini market sudah berada di area demand. Oke, memang area zona pantau di 50% kemarin akhirnya terjadi impulsif bearish ya, terjadi penurunan pasca rilis data PPI yang menunjukkan negatif, dan indeks dolar tentunya bergerak cukup signifikan hingga mencapai penurunan di bawah 109.17 dan membuat candle terbentuk impulsif bearish, dan saat ini sudah berada di area daily demand. Apakah area tersebut akan terjadi penolakan? Tentunya menurut saya dengan news nanti malam yang akan rilis, memang kita tidak bisa berekspektasi terlalu tinggi ya, karena hal-hal banyak yang nantinya akan terjadi. Apakah market akan menunjukkan pergerakan secara impulsif ketika data aktualnya sesuai dengan prediksi atau di luar daripada ekspektasi. Maka menurut saya dengan saya melihat adanya continuation bearish ya, dengan pergerakan yang ada saat ini, potensinya ya saya mengikuti dari kondisi market akan menunjukkan potensi bearish. Cuman ada time frame 4 jam, Anda bisa lihat aja dalam satu hari perdagangan hari ini ya, apakah 109.61 oke, di area ini
selama pergerakan 4 jam ya pergantian. Kalau ini terjadi break, maka potensinya kuat akan menuju high di 110.17. Artinya itu akan menjadikan area liquidity hari ini. Ya, jadi saya akan lebih wait and see ya untuk melihat perkembangan market hari ini ya, baik di Euro, GBP, USD Jepang dan GBP Jepang Yen. Cuman nanti kita akan coba lihat. Dan karena indeks dolar saya akan menunggu 109.61 ya area ini. Kalau ini betul-betul nantinya terjadi breakout body candle dan menunjukkan momentum bullish yang sangat kuat breakout di atas level tersebut, saya rasa peluang besar akan menunjukkan penguatan pada indeks dolar. Tapi kalau posisinya menuju fair value gap daily di 108.94 sampai dengan 108.68, baru di sini menurut saya akan menunjukkan kondisi market akan bisa jadikan acuan selanjutnya apakah akan ada reversal di area fair value gap daily. Karena pergerakan market saat ini masih di atas daripada 50%, 108.96. Tapi kalau udah di bawah 50% ya premium discount, saya rasa ini momentum untuk kita bisa melihat adanya dorongan bullish kembali pada market indeks dolar itu sendiri. Oke, jadi seperti ini untuk trading plan saya akan wait and see, menunggu batas breakout 109.61 di break untuk melihat kekuatan bullishnya, atau menunggu memasuki area fair value gap 108.94 sampai di 108.68. Kalau terkonfirmasi adanya momentum baik single pattern, double pattern atau triple pattern di wilayah tersebut, memungkinkan insya Allah akan ada konfirmasi dan dia akan bergerak bullish kembali. Oke, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa indeks dolar ya. Dan selanjutnya kita akan membahas di market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD sendiri di time frame daily ini juga sudah mengkonfirmasi adanya candle impulsif bearish terakhir ya di sisi ini hari Jumat kemarin. Ini berhasil di break oleh candle impulsif bullish pada hari Selasa. Dari konfirmasi sebelumnya di sini adalah bullish spin bar, artinya ada 3 candle susunan, ada reversal, ada memungkinkan akan terjadi continuation bullish dan tentunya menguji level terdekatnya di fair value gap di time frame daily yaitu di 1.03372, dan posisi tersebut akan berada di atas daripada 50% dari Fibonacci retracement yang saya tarik kemarin dari sisi high sampai dengan sisi low. Oke, menurut saya kalau memang benar-benar hari ini ya data inflasi dapat menunjukkan negatif terhadap indeks dolar, saya rasa Euro USD akan menunjukkan potensi penguatan atau bullish. Jadi di sini sebenarnya agak sedikit rancu ya, karena kita melihat CPI angkanya prediksinya 2,9%, ada kenaikan yang cukup signifikan. Tapi di hari Senin dan hari Selasa indeks dolar menunjukkan negatif dari dorongan data PPI kemarin. Jadi PPI ini sebenarnya juga sangat berpengaruh ya, karena kita melihat adanya penurunan PPI di sini tentunya dapat melemahkan data CPI itu sendiri. Sebenarnya harus bisa seperti itu gitu. Cuman kita akan coba lihat aja ya di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam, seperti apa peluangnya ya, apakah memang ada potensi untuk kita bisa buy. Kalau memang ada, dan tentunya kita akan mencari konfirmasi di area tersebut. Kita lihat dulu time frame 4 jam ya. Di time frame 4 jam harga di posisi kemarin sudah sampai di area zona pantau ya, tapi sayangnya zona pantau tersebut saya tandain ketika di hari Senin ya posisi tersebut, dan ya sampai di area tersebut, maksud saya di akhir sesi penutupan. Jadi tidak bisa jadikan acuan yang cukup signifikan, karena di sesi Asia Eropa itu kecenderungannya akan lebih konsolidasi, khususnya di sesi Asia. Jadi ini saya hapus dulu, tidak ada konfirmasi, kita tidak bisa entry. Dan selanjutnya Anda bisa lihat yang saya tandain di sini ada batas breakout ya di posisi ini. Ini ada target breakout kemarin di posisi berapa nih? Kurang lebih ya 1.23398. Kalau posisi tersebut berhasil di break oleh candle impulsif bullish seperti ini ya, maka disinilah terjadinya kenaikan. Cuman kan pertanyaan kita dengan kita melihat low dan high di sini, apakah akan menunjukkan lanjutan
continuation bullish dengan saat ini sudah ada rilis data nanti malam yang akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan Euro USD. Cuman saya melihat di atas daripada di bawah ya pergerakan saat ini ada area fair value gap. Ya, saya rasa ini bisa saya jadikan acuan ya untuk memantau, untuk melihat area koreksinya. Kalau area ini betul-betul ketrigger, dan saya rasa saya akan mencari konfirmasi baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup ya, maka peluang saya akan buy, target minimal masuk dalam area rally base rally di sisi ini ya. Ini ada drop base drop ya. Ini ada drop base drop. Saya akan fokus ke sini untuk target kenaikan hari ini. Oke, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa Euro USD. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD saya melihat pergerakan candle spanning top, artinya buyer dan seller sama-sama kuat, dan posisi tersebut tentunya ya masih di dalam area range, masih konsolidasi cukup panjang ya di area sini selama hari Senin dan hari Selasa ya. Tentunya tetap kita akan coba mencari momentum, apakah dorongan terakhir dari ekor bawah sampai dengan ke atas sampai sempat terjadi kenaikan hingga 1.22499. Apakah nanti ketika ini koreksi di sini ada terjadi momentum untuk kita bisa fokus mencari konfirmasi untuk buy di area tersebut. Oke, sekarang kita akan coba turunkan dulu di time frame yang lebih kecil ya. Kita akan coba cek di time frame 4 jam. Kita lihat dulu ya. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam sejauh ini memang untuk konfirmasi yang cukup signifikan, saya belum bisa katakan ini akan terjadi kenaikan, karena momentumnya itu di mana buyer dan seller itu sama-sama kuat. Jadi untuk market GBP USD saya akan lebih baik menunggu. Ini saya melihat ada batasan area ya, baik dari sisi high dan low. Ini saya akan tandain sebagai batas breakout. Jadi sederhananya kalau posisi hari ini berhasil breakout close di atas 100.22108, oke, maka paling terdekat adalah mengejar previous daily high. Ketika market sudah bergerak di atas previous daily high, Anda bisa pantau apakah nantinya akan ada reversal candle, karena di sini saya melihat ada drop base drop. Oke, ini ada drop base drop, jadi pantau di area tersebut untuk melihat adanya reversal dan terjadi penurunan. Tinggal target taking profitnya Anda dan stop loss disesuaikan. Tapi kalau dia breakout di bawah 1.21528, oke, di bawah area ini ya saya rasa dia akan menguji sekali previous daily low sampai dengan mendekati area sell set liquidity. Artinya kalau sudah memasuki wilayah tersebut di bawah 1.21361 untuk kita mencari konfirmasi buy, Anda bisa cek di time frame yang lebih kecil. Kalau ada adanya bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, memungkinkan akan ada terjadi kenaikan. Oke, seperti ini ya yang bisa saya sampaikan untuk analisa GBP USD. Selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, di mana candle hari Selasa ya maksud saya berhasil breakout close di atas 157.69 ya di posisi ini. Ini candle Selasanya berhasil break dan membentuk impulsif bullish. Cuman sekali lagi sayangnya candle tersebut tidak mampu breakout di atas previous daily high. Oke, tapi secara volume memang ada dorongan bullish. Dan dengan posisi ini tetap karena saya melihat USD Jepang Yen ini lebih sesuai dengan indeks dolar ya, dan saya memprediksikan indeks dolar memang dalam tekanan seller, tapi secara keseluruhan tren masih cukup kuat bullish. Jadi USD Jepang Yen tidak ada salahnya kalau kita akan mencari konfirmasi ya, minimal ada pergerakan koreksi menuju area baik di 50% atau ada struktur yang lain menunjukkan
adanya dorongan bullish terjadi sampai dengan previous daily high, sampai dengan previous week high-nya. Oke. Sekarang kita akan turunkan di time frame 4 jam, kita lihat konfirmasinya. Kalau kita perhatikan, sempat terjadi candle long legs doji ya di sisi ini ketika rilis news. Dia ambil sisi bawah dan ambil sisi atas ya seperti ini, sampai dia berhasil ada bullish engulfing. Maka dengan kondisi ini saya akan coba tarik 50% aja. Oke, karena secara keseluruhan ini pergerakannya sangat rapat sekali ya. Saya tidak mendapatkan adanya momentum baik itu ada area fair value gap ataupun ada order block dan lain sebagainya, karena saya melihat pergerakannya sangat rapat sekali. Biasanya kalau marketnya seperti itu ya, Anda bisa lihat di sisi ini contohnya. Ini pun cukup rapat ya menurut saya, dan Anda bisa lihat ada impulsi bearish, sapu bersih area liquidity ini, baru dia bergerak bullish kembali. Ini juga sama, bisa juga dia habisin area ini, liquidity bawah, dan ini saya rasa bisa jadikan acuan untuk dia kembali lagi bullish. Jadi seperti itu. Artinya kemarin memang saya sempat wait and see ya di USD Jepang Yen. Oke, saya akan menunggu. Satu, ini adalah area liquidity. Saya akan menunggu dulu apakah memungkinkan hari ini dia mengejar sisi liquidity 196.90. Kalau itu terjadi, maka sederhananya saya akan standby ya, memantau dari sisi 156.60 sampai dengan 156.23 yang tadi saya sampaikan, karena area di atas daripada previous daily low ini ya, ini adalah area compression yang tentunya rawan disapu bersih oleh kondisi market yang sangat impulsif. Jadi ini jadikan saya zona pantau. Kalau memang, jadi ini saya tandain dulu ya, ini adalah area compression. Oke, ini adalah area compression. Ciri-cirinya adalah sisi low ataupun sisi high ya, itu pergerakannya tidak ada celah. Jadi dia sangat rapat gitu ya, seperti ini, atau candlenya biasanya kecil-kecil. Ini salah satunya ya, ini salah satunya. Ini adalah dihajar oleh candle impulsif sampai dia mengejar sisi liquidity bawah. Ini juga sama, di situ ada tanda area compression, apalagi sekarang ada high impact ya. Memungkinkan kalau nanti pergerakannya sangat impulsif bearish, contohnya sapu bersih ini, liquidity di bawah, ya setidaknya akan terjadi seperti ini. Jadi makanya saya akan wait and see di sini aja. Kecuali kalau nanti teman-teman melihat ketika area sell side liquidity 196.90 ya, contohnya disapu oleh candle impulsif, tinggal cari konfirmasi aja seperti ini. Kalau nanti ada struktur yang menunjukkan reversal, pembalikan, bisa buy ya seperti ini. Oke, nanti tinggal tentukan aja liquidity-nya di area berapa. Oke. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan untuk market USD Jepang Yen. Selanjutnya saya akan membahas di market GBP Jepang Yen. Oke, untuk market GBP Jepang Yen, dengan kita melihat USD Jepang yang tadi menguat hari Selasa, candlenya impulsif, dan di market GBP Jepang Yen juga berhasil breakout di atas 192.59. Ini menandakan di mana market sedang dalam posisi bullish continuation, artinya ada pullback dari pergerakan sebelumnya. Ya, saya akan ikutin dulu. Candle yang terbentuk adalah impulsif, maka saya mencari area-area yang menunjukkan momentum buy ya. Target saya, ya tentunya saya nggak jauh-jauh dari posisi yang lebih tinggi daripada posisi saat ini ya. Saya akan coba kalau dia menguat terus, maka akan menguji area 194.77. Tapi saya akan mencari informasinya dulu untuk candle terbentuk di hari ini, hari Rabu. Kalau posisinya berhasil turun lagi dan membentuk impulsif bearish, maka di sini posisi candle yang terjadi di hari Selasa adalah merupakan candle drop base drop. Oke, sekarang kita coba turunkan time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam. Zona pantau kita kemarin di sisi 193.48. Saya rasa ini akan saya jadikan target untuk kenaikan di posisi tersebut ya, karena sudah lebih dari 2 hari ya posisi tersebut belum ke-trigger, dan saya akan coba lihat posisi di area order block ya. Saya rasa ini akan menjadikan acuan saya di posisi ini.
Kalau area ini memungkinkan ada konfirmasi adanya bullish engulfing ataupun bullish pin bar 3 in setup, ya saya rasa akan ada continuation bullish menuju target yang sudah saya tandain, yaitu baik di 193.93 ataupun di 193.48. Itu adalah target terdekatnya. Adapun kalau dia masih melemah dan menunjukkan potensi penurunan, saya melihat di sisi area bahwa ini adalah area demand ya untuk time frame 4 jam. Jadi ya perlu saya tandain juga di sini. Ini adalah demand yang ada di posisi time frame 4 jam. Ini juga akan jadikan acuan kalau posisi tersebut masih bergerak secara impulsif. Ini adalah momentum pencarian area konfirmasi buy kalau terjadi, dan bisa jadikan acuan buy sampai dengan target minimal previous daily high. Oke. Jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk analisa baik indeks dolar ya, terus kemudian ada pair USD, cross USD, semoga cross pair ya maksud saya, dan semoga informasinya bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.